Nah, jadi begitu Ananda pengertian atau bentuk gaya kepemimpinan otoriter. Oke, dari dua yang Ibu jelaskan tadi, apakah bisa dimengerti Ananda? Oke, terima kasih. Berarti kita udah bahas dua. Yang pertama, demokratis. Yang kedua, otoriter. Oke. Yang ketiga, ada namanya birokratis. Apa sih Bu ini gaya kepemimpinan birokratis ini? Ananda semua, kita di sekolah ini punya aturan. Datang sekolah harus jam segini, masuk harus jam segini, pakaiannya harus seperti ini, dan tidak boleh begini, tidak boleh begini, harus begini. Ada ya peraturan di kita ya? Ada. Jadi Ananda, kalau misalkan pemimpin yang memiliki gaya birokratis ini, beliau sangat taat kepada peraturan, sangat patuh kepada peraturan. Misalkan peraturannya datang jam 7 nih, ya benar-benar datang jam 7. Kalau misalkan tertera, kalau terlambat harus dari jongkok misalkan, ya seorang pemimpin yang birokratis ini akan menyuruh untuk kita melaksanakan hukuman yang sudah disepakati, karena memang itu ada di dalam peraturan. Nah, jadi Ananda, pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan birokratis ini berpikiran bahwa apabila kita melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan aturan yang ada, maka apa yang kita kerjakan akan berjalan dengan lancar. Karena sudah diatur, memang segala sesuatunya kalau misalkan di organisasi formal dan segala macamnya itu memang sudah diatur ya Ananda ya. Kayak di sekolah kita ada peraturan untuk siswa, peraturan untuk guru, tenaga kerjanya juga ada, warga sekolahnya juga ada. Jadi Ananda, pemimpin yang memiliki gaya birokratis ini memang patuh dan taat kepada peraturan. Oke Ananda, demikian materinya. Kita bahas pengertian gaya kepemimpinan demokratis, otoriter, dan juga birokratis. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, silakan Putri. Oke, good job Putri. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan Putri adalah, Bu, kita harus pakai satu gaya kepemimpinan atau gimana Bu? Atau yang bagusnya gimana? Gitu ya pertanyaannya ya Putri ya. Iya. Nah Ananda, seperti yang Bu bilang tadi, memang masing-masing kita memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Nah, coba Ibu tanya sama Ananda semuanya. Kita sebagai pemimpin, yang harus kita puaskan diri kita atau orang lain? Orang lain atau orang yang kita pimpin itu adalah seorang pemimpin yang sejati. Apapun yang kita lakukan, apapun keputusan yang kita ambil, apapun kebijakan yang kita buat, itu harus demi kepentingan bersama anggota kita dan juga kita tentunya. Tetapi memang harus didahulukan dulu anggotanya dibandingkan dengan pemimpinnya. Itu adalah contoh pemimpin yang baik. Bu, jadi gimana Bu? Harus dipakai satu, yang mana yang paling bagus Bu, atau gimana gitu? Nah, jadi Ananda, ada kalanya seseorang itu harus demokratis. Tadi Ibu bilang demokratisnya bisa meminta pendapat gitu sama anggotanya. Bagus, kita bisa minta saran sama anggota gitu. Memang ini baik gitu untuk sosial kita juga. Tapi ada kalanya seorang pemimpin ini harus bersifat otoriter, mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu keputusan yang memang harus beliau ambil, mungkin ada masalah di dalam organisasinya yang memang harus dia yang mengambil keputusan cepat gitu untuk anggotanya gitu. Bu, tadi yang Ibu bilang kalau birokrasi harus ini Bu, harus start peraturan Bu, supaya lancar kegiatannya Bu. Oke, benar jawabannya. Memang harus seperti itu. Kita harus taat kepada peraturan, karena peraturan dibuat supaya menjadi rambu supaya kita tidak keluar dari jalur yang seharusnya. Namun Ananda semuanya, yang namanya kehidupan, kita tidak pernah tahu apa yang ada di depan kita. Kita tidak pernah tahu apa masalah yang akan menimpa kita. Bagaimana kita harus bertindak, apa yang kita harus lakukan, itu tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi ada kalanya kita memang harus melawan peraturan dan kebijakan yang ada demi keberlangsungan organisasi kita. Contohnya, oke, Iqbal nanya contoh ya. Oke, bagus Iqbal, kita kasih contoh ya. Kenapa kita, Ibu bilang melawan peraturan, kok melawan peraturan gimana Bu? Kan gitu tadi pertanyaannya.
Contohnya misalkan dalam peraturan sekolah tertulis kita harus pulang jam 10 pagi karena ini pandemi ya, jadi kita pulangnya cepat. Jadi kita harus pulang jam 10 pagi. Ternyata gurunya ada rapat nih jam 9. Jadi nggak bisa ngajar. Nah, gimana dong? Kita harus tetap belajar tanpa guru atau kita dipulangkan? Gimana Nanda? Pulang. Tuh kan semangat, kalau udah ngomong pulang semangat Ananda kan? Jadi gitu Ananda, ada kalanya kita harus keluar dari peraturan atau kita tidak harus menjalankan peraturan tersebut karena situasi dan kondisi tertentu. Nah, disinilah seorang pemimpin itu berperan tentang bagaimana dia mengambil keputusan, tentang menempatkan dirinya, apakah di situasi ini saya harus birokratis, apakah di situasi ini saya harus demokratis, apakah di posisi ini saya harus birokratis gitu. Jadi seorang pemimpin itu bukanlah hal yang gampang sebenarnya, tapi bisa semuanya menjadi pemimpin asalkan ada kemauan. Jadi begitu Ananda. Ada yang mau tanya lagi? Ya, kita ada 6 ya. Kita ada 6 untuk gaya kepemimpinan ini. Hari ini kita belajar 3 terlebih dahulu dan minggu besok akan kita sambung 3 lagi. 3 ini ada partisipatif, permisif, dan juga ada gaya kepemimpinan bebas. Nah, silakan Ananda baca dulu di rumah untuk ketiga gaya kepemimpinan ini dan minggu besok kita akan belajar mengenai ini, ya. Dan mengenai materi hari ini, adakah Ananda yang bisa menyimpulkan tentang materi kita hari ini? Silakan Putri, bagus, silakan sayang. Ya, terima kasih Putri. Applause untuk Putri, thank you. Good job Putri. Ya, memang seperti Ibu sampaikan tadi bahwa kita memang memiliki latar belakang yang berbeda mengenai gaya kepemimpinan ini, bagaimana tergantung dengan situasi dan kondisi. Kita harus sebagai pemimpin harus bisa menempatkan diri, apakah harus demokratis, apakah harus otoriter atau birokratis, sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Ya, mudah-mudahan dengan belajar ini Anda bisa paham untuk menjadi seorang pemimpin, supaya nanti bisa jadi seorang pemimpin yang baik gitu, dihormati oleh bawahannya. Amin, amin semuanya. Oke. Jadi Ananda, kita ada tugas. Coba Ananda buka halaman 50. Di sana ada contoh-contoh dari gaya kepemimpinan demokratis, otoriter, dan birokratis. Silahkan Ananda isi di rumah, dijadikan sebagai tugas ya. Dan jangan lupa pesan Ibu tadi, Ananda baca lagi pengertian dari 3 gaya kepemimpinan yang akan kita pelajari minggu depan ya. Bisa semuanya? Oke, terima kasih Ananda. Oke, mungkin sekian saja untuk hari ini. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi Ananda dan juga tentunya bagi Ibu ya. Mudah-mudahan bisa diterima materinya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tugasnya dibuat, jangan lupa dibaca materinya ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas kita baca dulu doa sesudah belajar. Amin. Oke, terima kasih ketua kelas. Sekian saja, jangan lupa dirapikan lagi mejanya ya. Oke, sebelum keluar sampahnya dipungut dulu, kalau misalkan ada, mejanya dirapikan lagi ya. Oke, sekian saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow and bye bye.